kelas Misarah. Di kelas Misarah kali ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Di sekitar kita banyak zat yang bercampur menjadi satu. Campuran tersebut dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya dengan menggunakan suatu metode. Zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Jadi prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Penjelasan secara khusus tentang sifat fisika sudah ada di video kelas Misarah sebelumnya tentang sifat dan perubahan materi. Nah, sekarang kita mau belajar metode pemisahan campuran apa saja nih yang ada. Ya, yang pertama, mari kita lihat campuran berikut. Ini adalah campuran permen. Bagaimana cara memisahkannya ya? Dan pemisahannya berdasarkan apa? Yuk, coba pikirkan. Nah, ketika mau menentukan cara pemisahannya, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah sifat fisika yang dimiliki oleh campuran tersebut. Sifat fisika yang dimiliki oleh campuran permen, kalau kita perhatikan ukurannya berbeda-beda, warnanya pun juga berbeda, bahkan bentuknya juga berbeda. Dari sifat fisika tersebut, kita bisa menentukan ini, cara memisahkan campuran. Misalnya kita menentukan dengan diambil satu persatu berdasarkan ukuran atau warna yang berbeda. Ini juga bisa, berarti ini adalah metode yang pertama yang bisa kita pelajari, yaitu metode penyapiran dengan tangan atau pemisahan dengan tangan. Pastinya prinsip metode ini bisa digunakan jika kita memperhatikan bahwa sifat fisiknya, ukurannya berbeda, warnanya berbeda, ciri-ciri fisiknya sangat berbeda, dan yang pasti jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak dan kita sortir dengan tangan, tentunya sangat melelahkan. Jadi tidak mungkin kita sortir dengan tangan. Yang pasti jumlahnya harus sedikit. Itu metode yang pertama, penyapiran dengan tangan. Sekarang metode yang kedua. Perhatikan campuran pasir dan serbuk besi. Bagaimana cara memisahkan supaya didapati pasir dan serbuk besi? Nah, kita harus tentukan sifat fisika yang dimiliki. Sifat fisika yang kita bisa tentukan adalah serbuk besi mudah ditarik magnet, sedangkan pasir tidak. Berarti sifat fisikanya adalah kemagnetan. Berdasarkan sifat fisika tersebut, cara memisahkannya kita bisa menggunakan magnet. Jadi, kalau kita gunakan magnet, serbuk besi akan menempel di magnet, sedangkan pasir tidak. Sehingga kita sudah belajar metode yang kedua, yaitu pemisahan menggunakan magnet. Prinsip dasarnya adalah jika salah satu campuran mempunyai sifat kemagnetan dan yang lain tidak. Dan kita belajar metode yang ketiga. Perhatikan campuran berikut. Ini adalah campuran pasir dan batu. Bagaimana cara memisahkannya dan pemisahannya berdasarkan apa? Yuk kita perhatikan sifat fisika pasir dan batu. Sifat fisika yang paling mencolok yang dimiliki adalah batu berukuran lebih besar daripada pasir. Berarti sifat fisikanya adalah ukuran dari benda tersebut. Batu lebih besar daripada pasir. Nah, berdasarkan sifat fisika tersebut, cara apa nih yang bisa kita gunakan? Yaitu kita bisa menggunakan alat saring. Ya, kalau kita ambil satu-satu kan pasti capek karena jumlah batu juga banyak begitu ya. Jadi kita menggunakan alat saring. Dan alat saringnya ini nggak boleh sembarangan. Kita harus pilih penyaring yang punya lubang pori lebih kecil dari batu supaya batunya tertahan. Dan lubang porinya juga harus lebih besar daripada pasir supaya pasirnya bisa jatuh dan terpisah dari batu. Ini adalah metode yang ketiga, yaitu metode penyaringan atau filtrasi. Prinsip dasarnya adalah perbedaan ukuran partikel zat penyusunnya. Perbedaan partikel zat penyusunnya.
Nah, metode penyaringan atau filtrasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu merebus mie dan ingin memisahkan mie dari air, maka kamu bisa gunakan alat saring. Atau kalau kamu minum teh, kamu juga bisa menggunakan penyaring. Bahkan kalau kamu menggunakan teh celup, kertas pembungkus teh itu adalah sebetulnya kertas saring. Berarti itu alat penyaring supaya tehnya atau daun tehnya itu terpisah dari air. Kemudian metode penyaringan atau filtrasi itu bisa digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair. Bisa juga memisahkan zat padat dari zat gas atau udara. Misalnya, kalau kamu pakai masker, maka kamu berusaha memisahkan debu dari udara. Atau ketika kamu mau memakai masker, itu pun juga memisahkan zat cair, yaitu misalnya droplet dari air liurmu dari gas kita, supaya droplet air liurnya itu tidak kena ke orang lain, apalagi dalam kondisi pandemi COVID saat ini. Nah, itu metode yang ketiga, metode penyaringan atau filtrasi. Sekarang kita belajar metode yang keempat. Perhatikan campuran berikut. Ini adalah gambar tempat pembuatan garam, tambak garam gitu. Jadi yang warna putih itu adalah garam dan sekitarnya ada air laut. Nah, bagaimana cara memisahkan supaya garam itu didapatkan dari air laut? Berarti kita harus melihat dulu sifat fisikanya. Sifat fisika yang dimiliki. Ternyata air lebih mudah menguap daripada garam. Sehingga air laut diambil dan ditempatkan dalam wadah tertentu, di tempat tertentu, kemudian dipanaskan dengan sinar matahari sehingga air akan menguap, sehingga yang tersisa adalah garam. Berarti campuran air laut dan garam bisa dipisahkan dengan cara air diuapkan dengan menggunakan sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, kita juga bisa memanaskannya dengan api. Ini adalah metode keempat, yaitu metode evaporasi, yang didasarkan pada perbedaan kemampuan untuk menguap. Dan kita akan belajar metode pemisahan yang kelima. Perhatikan campuran alkohol dan air. Kalau di gambar tertulis isopropil alkohol 70%, itu artinya 70 bagian adalah alkohol dan 30% adalah air. Bagaimana cara memisahkannya? Keduanya berbentuk zat cair. Pemisahannya berdasarkan apa? Nah, kalau kita perhatikan, sifat fisika alkohol dan air itu mempunyai perbedaan titik didih. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih isopropil alkohol adalah 82,5 derajat Celcius. Ada perbedaan titik didih. Terus bagaimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya adalah campuran dididihkan sampai titik didih tertentu. Jika contoh tadi isopropil alkohol dan air, maka dididihkan sampai titik didih isopropil alkohol dan suhu dijaga sampai 82,5 derajat Celcius. Ketika suhu dijaga sampai 82,5 derajat Celcius, maka yang menguap adalah isopropil alkohol. Nah, uapnya ini kemudian ditampung, dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan didinginkan. Nah, gas yang panas didinginkan maka terjadi perubahan wujud. Gas tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Akhirnya isopropil alkohol bisa terpisah dari air. Ini cara pemisahannya. Metode ini dikenal dengan nama metode destilasi atau penyulingan. Metode destilasi atau penyulingan. Prinsip dasarnya adalah perbedaan titik didih. Jadi salah satu penyusunnya diuapkan kemudian didinginkan, atau nama lainnya adalah kondensasi. Metode destilasi atau penyulingan itu juga digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,
penyulingan minyak bumi. Jadi prinsip yang sama dengan penyulingan minyak bumi. Ketika minyak bumi dipanaskan pada suhu tertentu, maka nanti bisa dipisahkan sehingga bisa didapatkan misalnya ada bensin, ada kerosin, ada solar yang masing-masing punya titik didih tertentu. Kemudian penyulingan minyak tumbuhan, misalnya kalau minyak kayu putih, minyak cengkeh, itu pun didapatkan dengan cara penyulingan. Jadi misalnya minyak kayu putih didapatkan dari daun kayu putih, maka daun kayu putih ini dilarutkan dalam sebuah larutan, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu. Uapnya nanti didinginkan sehingga nanti didapatkan tercair yang diinginkan. Itu metode distilasi atau penyulingan. Nah, pada dasarnya ketika kita akan memisahkan campuran, yang perlu kita lihat adalah perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujudnya, ukurannya, titik leleh atau titik didih, atau sifat magnetik, atau kelarutannya, dan lain sebagainya. Jadi pahami prinsip dasarnya, kemudian kalian bisa memisahkan campuran secara fisika. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kelas Misarah tentang sifat dan perubahan materi. Pastikan like, share, subscribe, and follow. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.